Bayang naturah yang disampaikan oleh orang tua markas kita. Gerak 10 hari dibayangi. Masya Allah. Asalnya itu saja hadiahmu. Sehingga dia bilang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kehidupan kepada kita ini bukannya semenjak kita hidup di alam ruh sampai alam lahir sampai karena di dunia ini alam dunia dan pindah terus ke alam barzah, pindah lagi ke alam badan mata, pindah lagi ke alam surat baru, alam akhirat. Maka cerita kita ini belum habis, insyaallah. Belum bagian dari satu bulan rasa masuk ke dalam surga. Baru selesai dari manusia ini. Jadi hanya pindah alamnya. Alam ini lah yang terjadi. Patokan kita yang terjadi. Bawahan kita ini untuk satu iman yang ada awal dan akhir. Maka kita Allah kalinya ini siapa yang tidak ingat kepada Allah, aman agama, tidak sempurna, maka Allah berikan kehidupan yang luas, kehidupan yang kaya, kaya hati, bukan kaya harta, bukan kaya pangkat, bukan jabatan, tapi kaya hati. Sesungguhnya sebagian itu terletak dalam hati. Jadi bahagianya seorang ini dalam hatinya. Kalau hatinya bahagia, pasti kehidupannya itu akan lanjut. Tapi kalau hatinya sempit, maka itu juga akan sempit, kurang. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan tempat di dalam jeruji di penjara. Karena sudah jelas ketakutan, yaitu Allah di kalau orang agama ingin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kehidupan yang sangat kurang. Dan pun sabar dalam menerima dari Allah. Apa-apa yang diinginkan diberikan kepada maka yang mulia maka yang bertemu aman dan baik ada amal siapa yang beriman bertakwa maka diberikan jalan keluar dari segala macam permasalahan, diberikan dari angin kencang. Oleh sebab itu janji dalam Al-Quran hanya terlalu bertakwa. Barang siapa satu negeri, satu kampung yang beriman dan orang soleh maka akan dikeluarkan dari dalam dan turunkan dari angin. Barang siapa dia bertakwa, oleh sebab itu berikan hadiah mulia semua apa yang diinginkan, sehingga yang dipanggil oleh Subhanahu Wa Taala hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam, disuruh puasa orang beriman. Begitu juga para sahabat dan sahabat. Tatkala ketika belum kenal kepada Allah, maka sahabat-sahabat bagi Rasulullah ketika itu masih jahiliyah, belum kenal agama, dipanggilnya ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Belum kenal Allah, hai manusia, apa yang disampaikan bagi Rasulullah? Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, katakanlah la ilaha maka engkau pasti berjaya. Dakwahnya bagi Rasulullah hari-hari mengenalkan manusia kepada Allah.
Bagaimana Muhammad mengenalkan Tuhan yang satu? Kami saja punya Tuhan 360 berhala. Berhala yang menurunkan hujan, berhala menurunkan makanan, berhala sampai 360 berhala. Tapi kamu membawa Tuhan yang satu. Majnun, dilempari kotoran, dihina, dicaci maki, hadiah mulia. Akhirnya apa? Nabi Rasulullah berangkat dengan baju putih bersih, pulang berlumuran kotoran, lumpur hadiah mulia. Hari-hari, bukan sebentar, bukan 4 bulan, 40 hari, 3 hari, 2 bulan, India Pakistan, 2 bulan negeri Jabu, 13 tahun. Bayangkan kenal iman. Kalau seorang sudah kenal iman ini, Masya Allah, luar biasa. Kenal kepada siapa yang memerintah. Kalau kita itu, Masya Allah. Dalam bayan-bayan itu kalau seorang polisi saja, kalau dia jam 1 malam itu lagi sedang istirahat sama keluarganya, ketika tatkala dia pangkatnya di bawah seorang mayor, dia pangkatnya sersan, maka ketika mayor ini telepon di tengah malam, baru dengan suara aja dia nggak bisa. Ketika, sersan Joko, kamu datang malam ini, sekarang juga ke Makkah, saya tunggu. Kira-kira sersan Joko itu bisa ya, dia bilang. Pak Mayor juga kira-kira itu jam berapa Pak Mayor? Jam 1 pagi besok ya, kenapa ke markas? Mari Bu, lewat sini Bu. Gak harus tengah malam juga. Sampai sempurna. Sehingga para sahabat dan sahabiah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah karena imannya maksimal. Karena imannya sudah diterima sama Allah. Karena apa? Buat perjuangan iman dalam medan dakwah. Kalau nggak dalam medan dakwah ini nggak ada tarbiyah. Dakwah ini sarana tarbiyah kepada ini umat akhir zaman untuk meningkatkan iman secara bertahap-tahap. Kalau nggak ada dakwah ini, mana kena kita keluar-keluar, sholat di masjid, taklim, kemudian halaqah-halaqah, nggak akan menang. Karena cuma sholat, itu pun kalau sholat ada kerjaan, dia tinggalkan, nanti aja. Yang penting sholat, bukannya pentingnya sholat. Kalau Bapak jauhlah ini dikenakan akhirat, Pak, dunia sementara. Akhirat selama-lamanya dunia betul-betul sandang, pangan, papan, istri, anak, akhirat. Bukan cuma iman amal. Kemudian Pak, ada pembicara iman. Alhamdulillah kita sekarang berada di dapur Mas Turoh. Ini dapur ibu-ibu yang lagi bayan Mas Turoh di sana. Itu lagi bayan Mas Turoh. Sini dapurnya. Jadi di sini ini dapur umum. Dapur ini bersama Ibu siapa Bu? Ini Bu Asyani. Yang satunya Bu? Buksa. Masya Allah. Ini yang menghidmat para jamaah-jamaah. Insya Allah pahalanya semua jamaah diborong sampean. Masya Allah. La ilaha illallah. Jadi di sini bagi-bagi. Ini mau bikinin kopi pahit. Kopi pahit. Itu seneng manis, wangi soalnya manis. Iya Bajar, ya itu semua itu. Pak Mansur ikut pulang, langsung ke markas ya. Masya Allah. Kalau ini bayarnya baru. Kemarin tuh out of record. Bener anu ke sini. Baru ini bener bayan Mas Turoh. Kalau kemarin bukan bayan Mas Turoh, Pak. Pak Maki pamit mau ke Pondok Nongko. Alia masih di sini. Saya tak WA dulu. Iya. Ini tak WA dulu nih. Masya Allah luar biasa. Aku rencana itikaf sini. Aku bawa alat terapi mau fasdu ini. Telepon dulu ya. Mau enggak dia ya? Soalnya tadi mohon. Mana? Saya sama Pak Marji.